secara pribadi menganalisanya bahwa ini gerakan yang sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI. Oleh karena itu ini perlu ditindaklanjuti, harus ditanggapi secara serius bahwa gerakan sekarang yang dipimpin oleh Abah Lutfi, beliau jelas masih merasa memiliki banyak koneksi, masih memiliki power di istana, kabinet, apalagi yang kita dengar dari beberapa kawan-kawan ada belasan para petinggi kepolisian yang memang mendapatkan rekomendasi sehingga mendapatkan kedudukan yang saat ini mereka miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendalami pembahasan terkait situasi yang tengah terjadi di antara Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah atau Jatman dan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Dalam pembahasan ini, kami akan menyoroti beberapa poin penting yang disampaikan oleh Kiai Haji Alwi Nurul Alam terkait surat edaran dari Idarah Aliyah Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah yang berisi informasi penyelenggaraan Muktamar ke-13 Jatman yang akan dilaksanakan di Pekalongan pada tanggal 6 November 2024. Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Jatman, Dr. Kiai Haji Masudi, dan Wakil Mudir Am Ketua Panitia, Kiai Haji Ali Ridha Hasim. Dalam konteks ini, Kiai Haji Alwi Nurul Alam memberikan tanggapan yang cukup kritis terhadap situasi yang berkembang. Pertama-tama, muncul berbagai suara dari kalangan Nahdliyin dan pengurus Nahdlatul Ulama yang menyatakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan Jatman saat ini seolah menjadi ancaman bagi PBNU. Beberapa kalangan bahkan menyebut bahwa ini adalah upaya untuk mengajak perang dengan PBNU. Jika benar demikian, situasi ini tentu sangat mengkhawatirkan. Mengingat PBNU adalah organisasi yang menjadi penopang utama keutuhan Nahdlatul Ulama di Indonesia. Ada juga suara yang menyebut bahwa Jatman memiliki ambisi untuk mengambil alih peran PBNU. Jika hal ini terjadi, maka dikhawatirkan akan membawa dampak besar, tidak hanya terhadap Nahdlatul Ulama sebagai organisasi, tetapi juga terhadap stabilitas Indonesia secara keseluruhan. Kiai Haji Alwi menegaskan bahwa gerakan ini perlu disikapi dengan serius oleh para pemimpin Nahdlatul Ulama yang benar-benar memiliki nasionalisme dan mampu menjaga marwah Nahdlatul Ulama serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang perlu kita kritisi atau kita tanggapi bahwa yang kita pahami sekarang, suara-suara dari para Nahdliyin dan juga dari beberapa kawan-kawan yang berada di jajaran pengurus NU dan juga Jatman itu sendiri, ini muncul beberapa ungkapan bahwa sepertinya Jatman ini kayak ngajak perang, katanya begitu, kepada PBNU. Wah, ini ngeri-ngeri sedap ya kalimatnya. Ini kalimat-kalimat dari bawah nih yang saya sampaikan. Jadi setelah dianalisa, ini memang gerakan ini cukup berbahaya. Tidak salah apabila ada mengatakan bahwa Jatman ingin mengambil PBNU. Karena kalau PBNU sudah diambil oleh Jatman, maka secara tidak langsung Indonesia pun bisa diambil alih oleh Jatman. Ini suara yang pertama. Suara yang kedua, ada yang mengatakan bahwa jangan-jangan PBNU dengan Jatmannya sekali dua uang. Bagi-bagi kue katanya. Seperti tidak mendukung, tapi mendukung. Makanya tidak heran apabila kawan-kawan terus menyuarakan MLB. Saya secara pribadi menganalisanya bahwa ini gerakan yang sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI, bagi keutuhan Nahdlatul Ulama, bagi kesakralan Islam Wali Songo yang telah diwariskan pada kita semua. Oleh karena itu ini perlu ditindaklanjuti, harus ditanggapi secara serius. Karena mau tidak mau bahwa gerakan sekarang yang dipimpin
oleh Abah Lutfi, beliau jelas masih merasa memiliki banyak koneksi, masih memiliki power di istana, kabinet, apalagi yang kita dengar dari beberapa kawan-kawan, ada belasan para petinggi kepolisian yang memang mendapatkan rekomendasi sehingga mendapatkan kedudukan yang saat ini mereka miliki. Tidak menutup kemungkinan bahwa rekom beliau juga diberikan kepada beberapa pejabat atau petugas yang lain. Karena itu, saya hanya mengingatkan bahwa gerakan yang dipimpin oleh Abah Lutfi ini perlu ditanggapi secara serius. Kepada romo-romo kiai Nahdlatul Ulama yang betul-betul nasionalisme, yang betul-betul menjunjung tinggi marwah Nahdlatul Ulama, yang betul-betul ingin menyelamatkan kedaulatan, keutuhan NKRI dan Nahdlatul Ulama itu sendiri. Sudah saatnya sekarang kita melakukan revolusi dalam berbagai hal, terutama merevolusi apa yang sedang terjadi sekarang di tubuh PBNU dan juga yang terjadi di Jatman. Dan sudah barang tentu ini semua akhirnya akan berhulu kepada yang namanya gerakan Ba'alawi di Indonesia. Kemudian yang keduanya, kita pun sampai saat ini belum melihat ada tindakan yang lebih lanjut, yang serius yang dilakukan oleh romo-romo kiai dari PBNU terhadap, anggap saja sebuah pemberontakan dari Jatman terhadap PBNU. Beliau juga menyoroti koneksi yang dimiliki oleh Habib Lutfi bin Yahya, termasuk dukungannya terhadap beberapa tokoh penting di pemerintahan dan aparat penegak hukum. Dukungan ini, menurut Kiai Haji Alwi, bisa menjadi faktor yang memperkuat posisi Jatman dalam menjalankan agenda-agendanya. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin Nahdlatul Ulama untuk segera mengambil tindakan yang jelas dan tegas. Kiai Haji Alwi juga mengajak untuk melakukan revolusi, terutama dalam merespons dinamika yang terjadi di tubuh PBNU dan Nahdlatul Ulama secara keseluruhan. Revolusi yang dimaksud adalah langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kondisi internal organisasi, menjaga keutuhan NU, dan memastikan bahwa organisasi ini tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang diwariskan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama, termasuk para wali songo. Dalam kesempatan ini, Kiai Haji Alwi juga memberikan pandangannya terkait tokoh-tokoh yang sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Beliau menyinggung Ridwan Kamil yang dianggap memiliki kedekatan dengan organisasi yang sudah dilarang oleh pemerintah, yaitu Front Pembela Islam FPI dan Hizbut Tahrir Indonesia HTI. Menurutnya, ini adalah hal yang sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan Nahdlatul Ulama. Sebaliknya, Kiai Haji Alwi menyatakan dukungannya terhadap Kang Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat. Beliau menilai bahwa Kang Deddy adalah figur yang menghargai budaya dan tradisi Sunda, serta memahami karakter masyarakat Sunda. Hal ini dianggap penting untuk menjaga kearifan lokal sekaligus memperkuat posisi masyarakat Sunda dalam pemerintahan daerah. Kita pun sampai saat ini belum melihat ada tindakan yang lebih lanjut, yang serius yang dilakukan oleh romo-romo kiai dari PBNU terhadap, anggap saja sebuah pemberontakan dari Jatman terhadap PBNU. Jadi ini PBNU seperti yang mau dibikin jongos oleh Jatman. Ini sebetulnya sedang dikecilkan, dikerdilkan. Oleh karena itu, tidak salah apabila kita sebagai warga Nahdlatul Ulama menginginkan pemimpin yang betul-betul mampu memberikan edukasi yang baik, pemimpin yang sekarang yang mampu berkomunikasi dengan baik terhadap warganya. Kalau di Jawa Barat sekarang sudah mulai muncul sekarang kalimat NU itu ada dua katanya, ada NU PWI dan NU Ba'alawi. Wabil khusus tentang pencalonan Kang Emil, saya sebagai orang Bandung tahu persis siapa Kang Emil. Ini bukan fitnah, ya. Saya secara pribadi tidak mendukung Kang Emil dulu waktu menjadi wali kota, menjadi gubernur Jawa Barat juga tidak. Termasuk gerbong saya tidak pernah saya kerahkan untuk memilih beliau, karena kita tahu persis beliau ini dikenal dekat dengan FPI. Kalau dekat dengan FPI boleh
jadi, dekat juga dengan HTI, dan dua-duanya ormas terlarang. Dan sudah barang tentu kita tidak ingin kok orang-orang sekarang yang mendukung ormas terlarang menjadi pimpinan daerah, kepala kita, apakah sekarang kabupaten, kota madya, gubernur, terlebih menjadi presiden. Karena itu perlu kita pahami juga mengapa sekarang pesantren milik FPI di Megamendung, Bogor seperti ada pagar yang begitu tinggi dan kuat. Ya, kalau kita lihat flashback ke belakang, coba lihatlah. Sebetulnya yang memberikan izin pesantren Megamendung di Bogor itu, gubernurnya siapa? Tinggal dilihat aja flashback ke belakang, kita akan tahu jawabannya. Terus sekarang beliau pernah dalam satu wawancara bahwa menyatakan kantung suara Kang Emil adalah FPI. Oleh karena itu, FPI boleh berganti nama, orangnya sama-sama juga, itu juga kok sebetulnya. Gerakannya itu sama. Dan sekarang apalagi munculnya para penceramah-penceramah dari Balawi yang begitu menyesatkan kaum muslimin di Indonesia, sudah barang tentu. Ini menjadi sebuah pertanda yang jelas bagi kita semua, bagi orang-orang yang waras, siapa yang berhak menjadi pemimpin. Dan yang terakhir ingin saya katakan kepada calon gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kang, tenang. Kami dari Perjuangan Wali Songo Indonesia insya Allah akan mendukung 100%, akan memberikan suara kami di Jawa Barat untuk Kang Deddy sebagai calon gubernur Jawa Barat. Banyak kawan-kawan yang bertanya pada saya, Kiai, dalil apa sehingga Kiai sekarang mau mendukung Kang Deddy Mulyadi? Dari sekian banyak, satu saja cukup buat saya katanya. Apa itu? Saya dan gerbong saya akan pilih calon gubernur yang anti Balawi. Saya akan pilih calon gubernur orang Sunda yang memahami mindsetnya orang Sunda, menghargai kebudayaan orang Sunda, menghargai leluhurnya orang Sunda. Dan tidak ada yang salah. Orang Sunda punya pemimpinnya orang Sunda. Jawa Timur, Jawa Tengah, orang Madura punya pemimpin dari suku mereka masing-masing. Nggak ada yang salah kok. Dan saat ini sepertinya sudah waktunya Gubernur Jawa Barat harus dipimpin oleh orang Sunda yang pro kepada orang Sunda, memahami adat istiadat orang Sunda, yang menghargai menghormati leluhurnya orang Sunda. Karena itu sekali lagi, Rahayu Kang Deddy Mulyadi, insya Allah saya secara pribadi Alawi Nurul Alam dari PWI Laskar Sabilillah, insya Allah akan memberikan dukungan secara maksimal kepada Kang Deddy Mulyadi. Selain itu, Kang Deddy Mulyadi dikenal sebagai sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Beliau sering turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi warga, mendengar keluhan mereka, dan memberikan solusi yang nyata. Sikap peduli ini membuatnya dicintai oleh rakyat kecil, karena mereka merasa aspirasinya didengar dan diperjuangkan. Kang Deddy Mulyadi juga merupakan sosok seorang pemimpin yang memiliki kombinasi sifat peduli, inovatif, dan tegas. Kepemimpinannya menunjukkan bahwa beliau bukan hanya pemimpin yang bekerja untuk rakyat, tetapi juga seorang teladan yang mampu menginspirasi masyarakat untuk menjadi lebih baik. Sosok seperti ini sangat dibutuhkan dalam membangun daerah dan bangsa yang maju serta bermartabat. Sahabat Abah, semoga kita semua khususnya warga Nahdlatul Ulama untuk tetap bersatu dalam menjaga keutuhan bangsa dan ideologi Pancasila serta bisa menjaga marwah Nahdlatul Ulama dari gerakan-gerakan yang berpotensi memecah belah organisasi, baik dari akar rumput hingga tingkat pejabat tinggi. Kita sebagai pribumi dan putra bangsa, kita bukan hanya berhak menjadi tuan rumah di tanah air sendiri, tetapi juga berhak menjadi pemimpin yang memegang kendali atas masa depan bangsa ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Jangan ragu untuk memberikan pendapat atau pertanyaan Anda di kolom komentar.
karena kami senang mendengar dari Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat untuk terus belajar dan berbagi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.